Tapi aku salut banget sama keluarganya laki-laki. Resepsi tetap dijalankan. Bahkan ya ada gilanya tuh cewek ya ngomong kalau ditinggalin gara-gara perempuan lain, dijodohin sama perempuan lain. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Video tentang sepasang kekasih yang gagal menikah ini masih ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menilai cerita ini seperti sebuah plot twist dalam sebuah film. Awalnya netizen yang terpuji dibuat sedih melihat unggahan Yesi yang gagal menikah di H-3. Namun ternyata yang membatalkan pernikahannya adalah pihak Yesi karena menginginkan mahar berupa sertifikat rumah. Dengan ramainya video tersebut di media sosial, banyak dari netizen yang berbudi pekerti luhur tidak tahan untuk berkomentar terhadap kejadian ini. Gimana tuh reaksi dari netizen yang tercinta untuk video yang berisi keterangan tentang batalnya pernikahan sepasang kekasih? Mari kita simak. Itu dekor pernikahan Mbak dan Masnya Rian Dono ini. Itu kalian bisa lihat, itu mewah banget dengan dekor sebagus itu. Itu kalau di kota Palembang itu bisa di harga 60 jutaan. Mbaknya bener-bener nggak bersyukur banget ya. Aku gemes, Mbak. Dengan Masnya udah menanggung semua biaya dari pesta, dari semuanya lah. Kamu masih meragukan dan kamu bilang kurang dan mau minta sertifikat rumah di H-3 pernikahan 3 hari lagi loh. Mbak, biaya nikah itu udah mahal. Terus lu enak banget Mbak ngebatali cuma gara-gara gak ada sertifikat rumah. Astagfirullah, aku nggak tahu harus berucap apa dengan Anda, Mbak. Aku aja ya yang mau nikah ini nanti sama calonku. Itu biayanya berdua. Karena apa? Karena aku nggak mau ngebebani calonku. Tapi Mbak, ya ampun. Aduh, Mas Rian Dono, cari wanita lain aja di TikTok, banyak pasti yang mau sama kamu. Saya yakin. Semangat Mas, jangan putus asa. Lupakan saja tuh si mbak-mbak sertifikat rumah. Oke? Gila gak sih? Hamin berapa gitu, tiba-tiba lo ditanyain mahar, jadi nggak sertifikat rumah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya wanita ialah maharnya yang paling murah. Terus yang kedua, mbaknya playing victim, bikin klarifikasi kalau ternyata mempelai prianya menikah dengan wanita lain, padahal kenyataannya nggak gitu. Gila sih, parah banget sih. Iya, ini mau nikah apa nyari sertifikat rumah sih? Kalau misalkan mau nyari sertifikat rumah ya kredit KPR aja mbak gitu. Terus mbaknya pakai bilang kayak di chat ya, di bukti chatnya gue baca gitu, gue perhatiin bawa orang tuanya gitu yang sudah membesarkan dia dari kecil sampai besar. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya dalam pernikahan ya. Karena gini loh, ketika seorang pria memiliki niat yang besar untuk menikahi Anda gitu, para wanita, itu sudah menjadi harga yang sangat mahal banget gitu menurut gue. Nah balik lagi, ketika kitanya ikhlas, kitanya tulus, rezeki tuh bakal ngikutin juga gitu. Bahkan lebih dari mahar yang Anda inginkan gitu ketika Anda sudah menikah. Bahkan ketika calon suami Anda mengucapkan ijab kabul, arasnya Allah tuh bergetar. Semua dosa-dosa yang Anda lakukan itu ditanggung oleh suami Anda. Gimana nggak berat tuh, udah diminta rumah, terus pas ijab kabul nanti dosa-dosa Anda pindah ke suami Anda semua. Jadi coba bayangin lah gitu, gimana beratnya. Dan di chat itu juga udah to the point, laki-lakinya nggak sanggup kalau misalkan dimintain sertifikat rumah ya. Sebenarnya nggak masalah, perempuan mau minta gimana pun nggak masalah. Tapi balik lagi ke kapasitas prianya. Calon mempelai prianya sanggup atau enggak? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan nggak sanggup ya jangan memberatkan. Kalau misalkan cita-cita mbaknya kayak gitu, tawadu lah gitu. Ya mungkin beres nikah, bisa bakal punya rumah, usahanya
lancar gitu kan, rezeki laki-lakinya lancar. Coba aja kalau berpikir ke situ. Terus mbaknya klarifikasi, yaitu hak kalian masing-masing. Ya emang hak kalian masing-masing, tapi mbaknya paling victim, itu loh yang salah. Mbaknya minta sertifikat rumah, laki-lakinya nggak sanggup. Nah terus mbaknya bilang, laki-lakinya nikah sama orang lain, itu yang jadi masalah. Gue klarifikasinya juga, ya bukan klarifikasi sih itu. Kalau mbaknya salah ya salah. Itu malah apa ya, membela diri jatuhnya. Kalian ngikutin gak sih kasus yang lagi viral nih soal cewek sama cowok yang mau nikah, terus ceweknya ngupload video ternyata gagal nikah, menjelang hari H si cowoknya ngebatalin, terus tiba-tiba semua orang di media sosial ngebelain si cewek dan ternyata adalah playing victim. Kenapa? Karena ketika mau menjelang hari H si ceweknya nanyain ataupun minta sertifikat rumah. Mari kita bahas. Yang pertama, kalau gue sebagai cowok, gue bakal nanya, lu tuh mau nikahin gue karena hati dan iman atau karena duit ataupun karena tanah? Itu yang sebenarnya kita harus tahu dulu, tapi ya itu urusan dia lah ya. Yang kedua, buat para cewek-cewek yang muslim, kita tahu ya Rasulullah pernah bilang bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang memurahkan maharnya kepada laki-laki, dan laki-laki sebaik-baiknya adalah yang meninggikan maharnya kalau mampu gitu loh. Nah ini mau nikah aja malah dipersulit, tau gak sih? Dan sekarang kita tahu nikah itu biayanya tinggi, tau nggak? Kalau ketemu sama keluarga yang enak ataupun sama pasangan yang enak yang memang nggak mau tinggi-tinggi dan sebagainya enak. Tapi sekarang itu kan, wah harganya itu yang kayak buat cowok-cowok mikir, anjir gue mau nikah aja harus nyewa gedung, musik, makan, tenda, lain sebagainya ya. Dan itu ngebuat cowok-cowok itu kadang minder mau ngedeketin cewek. Dan bahkan di luar sana itu banyak cewek-cewek yang pengen nikah bahkan memudahkan maharnya karena memang pengen ibadah biar gak sendiri, biar gak maksiat ataupun lain sebagainya. Dan ini malah kaum-kaum yang mempersulit. Dan buat abangnya bersyukur bang, bener-bener bahwa gue percaya ya kalau misalkan suatu hal yang kita pengen terus dibatalin sama Allah tuh pasti ada hal baik gitu loh. Dan mungkin Allah nunjukin bahwa si cewek ini bukan orang yang baik gitu. Orang mau nikah aja dipersulit, maharnya tinggi, tiba-tiba minta sertifikat tanah. Banyak-banyak bersyukur bang, lebih baik gagal nikah dibandingkan ntar lu udah punya anak, tiba-tiba istri lu makin ngegrogotin harta lu dan sebagainya. Gue juga nggak tahu, tapi gue yakin Allah sayang sama lu, makanya Allah nunjukin kejelekan dia. Bersyukurlah. Dan buat kalian para cewek-cewek, jadiin pelajaran ya, cari duit itu tuh susah. Cowok tuh mikir banget mau nikahin kalian tuh pengennya si maharnya tuh gede, cuma permasalahannya uang itu susah. Jadi kalau memang niatnya mau nikah, nikah aja, insya Allah nanti ketika udah nikah sama Allah dikasih rezeki lebih. Paham ya? Dan menurut kalian gimana? Silahkan komen dan jangan lupa follow akun Instagramnya Ikram Afro, ada di profil. Ya ampun, ternyata yang ditinggal tuh bukan ceweknya, ternyata cowoknya yang ditinggal. Ditinggal H-4 gengs. Sakit loh itu. Kasihan juga sih. Bahkan kalian tahu nggak, setelah aku scroll dia anggota loh, bisanya. Ya ampun, minta mas kawin sertifikat. Ya kali minta sertifikat. Apa dia terinspirasi sama yang kemarin viral di daerah Jember atau Banyuwangi ya? Maharnya mobil iPhone 14 sama uang sama emas itu ya. Oh, Vespa, ada Vespanya ya bang ya. Tapi aku salut banget sama keluarganya laki-laki. Resepsi tetap dijalankan. Bahkan ya ada gilanya tuh cewek ya, ngomong kalau ditinggalin gara-gara perempuan lain, dijodohin sama perempuan lain. Ya ampun mbak, ya maaf ya, mungkin kamu nyari di atasnya dia mungkin sulit ya. Maaf dia kan juga anggota ya. Banyak yang suka bakalan sama dia. Ada gilanya mbaknya ini ya. Udah ninggalin, fitnah lagi. Ya ampun. Buat Bang Rian Dono ya, semangat. Kamu udah diselamatkan dari iblis betina yang benar-benar gila harta ya. Aku yakin kamu pasti dapat wanita yang terbaik. Semangat bang. Gila ya Allah. Baru banget aku ngelihatnya, ya ampun. Kemarin sempet suzon sama dia. Kok ditinggal, kan kasihan gitu ya. Cewek ditinggal. Keluarganya
keluarganya Bang Rian ternyata bahkan dia mau ngasih sertifikatnya nggak apa-apa, tapi Bang Riannya keren. Dia dia teguh sama pendiriannya, nggak akan dikasih sertifikat. Enak aja. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk reaksi netizen yang berbakti mengenai video dari sepasang kekasih yang tidak jadi nikah. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.